Hai guys, selamat datang di Sejarah Nusantara. Kali ini kita podcast spesial banget karena kedatangan 3 tamu istimewa. Kita kedatangan seorang Ken Arok, pendiri Kerajaan Singasari. Selain itu juga ada Ibu Sinta, seorang arkeolog, dan Pak Jaka, seorang sejarawan. Yuk kita ngobrol-ngobrol, santai-santai sambil minum kopi. Halo Pak Ken Arok, Ibu Sinta, dan Pak Jaka. Apa kabar nih? Wah, nggak sabar banget buat ngobrol soal Singasari. Sebelum mulai, saya penasaran deh, kalau nggak lagi sibuk, biasanya sehari-hari kalian gimana sih? Wah, pertanyaan yang menarik. Zaman dulu sih sehari-hari lebih banyak dihabiskan buat mengurus kerajaan. Setiap hari berkutat dengan penelitian, menggali situs sejarah, dan kadang mengajar juga. Tapi kalau ada waktu luang, saya suka jalan-jalan ke situs atau baca buku. Jadi sebenarnya keseharian saya nggak jauh-jauh dari sejarah. Kalau saya biasanya menulis dan meneliti. Waktu senggang ya paling nonton film dokumenter atau baca artikel sejarah. Lumayan untuk refreshing sambil menambah wawasan. Wah, ternyata kegiatan sehari-harinya seru-seru ya. Langsung aja nih, kita mulai obrolan seru tentang Singasari. Langsung aja nih, Pak Ken Arok, ceritain dong bagaimana ceritanya Anda bisa mendirikan Kerajaan Singasari. Jadi awalnya saya berasal dari latar belakang yang sederhana dan bukan dari kalangan bangsawan. Tapi saya memiliki ambisi besar untuk pandangan untuk mengubah keadaan. Dengan bantuan Tunggul Ametung, saya mulai mendapat pengaruh di wilayah Tumapel. Tumapel itu awalnya bagian dari Kerajaan Kediri ya? Betul sekali, Tumapel adalah daerah yang dikuasai Kediri. Tapi karena ada konflik antara Raja Kartajaya dari Kediri dengan para pendeta dan bangsawan, saya melihat ada peluang. Saya berhasil mengalahkan Raja Kediri di pertempuran Gantar, dan sejak itu saya mendirikan Singasari pada tahun 1222. Itu pasti momen bersejarah banget ya. Jadi, Anda langsung menjadi raja setelah perang itu. Ya, tapi tentu tidak semudah yang dibayangkan. Saya harus memastikan wilayah itu aman dan stabil, apalagi di masa-masa awal kerajaan. Bu Sinta, kalau dari sisi sejarah, bagaimana sih asal-usulnya nama Singasari? Nama Singasari sendiri sebenarnya baru muncul setelah Tumapel berkembang, jadi kerajaan yang lebih besar dan berpengaruh. Istilah singa ini merujuk pada kekuatan dan keberanian yang juga menjadi simbol kejayaan dan keagungan. Sedangkan sari itu bermakna dari inti atau pusat. Jadi Singasari bisa diartikan sebagai pusat kekuatan. Benar, sebelum resmi menjadi Singasari, daerah ini lebih dikenal dengan nama Tumapel. Setelah wilayah yang berkembang dan lebih kuat, berubah nama Singasari dipakai untuk menggambarkan kerajaan ini sebagai pusat kekuasaan baru di Jawa Timur. Oh iya, letak geografis Kerajaan Singasari berada di daerah Singasari, Malang, Jawa Timur. Kerajaan ini terletak di tepi sungai Brantas. Tentu saja namanya begitu megah ya, sesuai dengan ambisi besar Pak Ken Arok untuk membangun kerajaan yang lebih kuat. Saya memang memilih tempat ini karena dari awal sudah tahu potensinya besar, baik untuk pertahanan maupun ekonomi. Kakak bisa cerita nggak soal bagaimana sistem pemerintahan Singasari di bawah Pak Ken Arok? Singasari menganut sistem kerajaan yang sentralistis. Raja memegang kendali penuh, tapi tentu saja ada pejabat dan panglima yang membantu. Ken Arok itu cerdas dan memilih orang-orang kepercayaannya, dan itu terbukti berhasil membuat kerajaan ini kuat. Dalam situasi seperti itu saya memastikan bahwa semua berjalan sesuai rencana, tapi saya juga mendengarkan masukan dengan para pejabat dan panglima saya. Soal kehidupan sosial nih, Ibu Sinta, bagaimana masyarakat Singasari waktu itu? Masyarakat Singasari itu terbagi dalam beberapa lapisan sosial. Keluarga kerajaan dan bangsawan ada di atas, sementara rakyat biasa dan petani di bawah. Selain itu, pengaruh Hindu-Buddha sangat kuat. Jadi, kuil dan tempat ibadah juga jadi pusat aktivitas sosial. Pak Ken Arok, apa Anda banyak terlibat dalam kegiatan keagamaan di kerajaan? Agama bukan cuma soal spiritual, tapi juga pengaruh sosial dan politik yang besar. Kuil-kuil itu penting juga menjaga harmoni di kerajaan. Singasari itu dikenal punya toleransi yang kuat antara Hindu dan Buddha. Jadi kehidupan sosialnya lebih harmonis dibanding beberapa kerajaan lain.
Kalau soal hasil budaya, apa saja yang dihasilkan oleh kerajaan Singasari? Singasari terkenal dengan hasil budaya berupa candi dan arca. Salah satunya Candi Singasari yang merupakan perpaduan arsitektur Hindu dan juga Buddha. Patung-patung arca seperti arca Prajna Paramita juga menunjukkan keahlian seni pahat yang sangat tinggi pada masa itu. Wah, jadi seni Singasari memang punya makna mendalam ya, enggak cuma buat kalangan bangsawan. Iya, seni ini jadi kebanggaan seluruh masyarakat Singasari dan jadi inspirasi bagi kerajaan-kerajaan setelahnya. Ngomong-ngomong, Pak Ken Arok, dulu kalau lagi santai kayak gini, Anda suka ngapain? Santai, dulu nggak banyak waktu buat santai sih, tapi kalau lagi ada waktu saya suka ngelihat pasukan latihan atau berburu. Itu momen relaksasi buat saya. Santainya tetap produktif ya. Kalau Pak Jaka dan Ibu Sinta, bagaimana nih cara kalian menikmati waktu santai? Aku sih suka jalan-jalan ke situs-situs sejarah atau baca buku sejarah, itu udah pasti. Aku juga, tapi kadang aku suka santai sambil nonton film dokumenter sejarah, itu asik banget. Wah, luar biasa ya, bahkan waktu sampai pun gak jauh-jauh dari sejarah. Oke guys, terima kasih untuk Pak Kenaro, Bu Sinta, dan Pak Jaka udah bergabung untuk mengobrol santai-santai di sini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Buat konten sejarah seru lainnya, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah! Dadah!